Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, ini hati pikiran hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa kebenaran-Mu. Bekerja berkaryalah bagi kami. Pada hari ini, biarlah suara kami, hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
melukiskan semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam
Haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang Maha Baik. Atas perkenanan-Mu lah kami dapat kembali memuji membesarkan nama-Mu di bait-Mu Tuhan. Amin. Kami memohon Engkau memberkati setiap personil yang sudah ikut ambil bagian dalam tim Tabernakel, sehingga di waktu-waktu kedepannya kami terus berusaha sekuat tenaga untuk mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Amin. Bahkan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih banyak Bapa yang di surga. Sebentar kebenaran firman-Mu akan ditaburkan. Kami memohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami. Amin. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami memohon Tuhan, Engkau tolong kami, supaya apapun yang kami sampaikan sesuai seturut dan kehendak-Mu, Amin. menjadi nasihat, bimbingan, tuntunan, menjadi penghiburan di masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, menjadi kekuatan, jawaban, menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang tergembala di GPT Bait Tani, bahkan setiap telinga yang mendengar di channel YouTube Bait Tani. Tuhan tolong semua, sehingga ujung-ujungnya nama Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang di surga. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Bait Tani yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mohon izin saya sendiri boleh buka masker ya. Nanti kalau sudah PW-nya masuk saya akan pakai lagi. Baik, Bapak Ibu jemaat Bait Tani yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 17. Jadi memang bulan ini kita masih belajar tentang penuh buah-buah yang baik. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhannya di surat Yakobus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kita sedang berada di dalam buah-buah yang baik di dalam bulan Agustus ini. Minggu yang lalu, di minggu ketiga yang adalah minggu misi, Bapak Rohani telah menerangkan tentang pekerjaan yang baik. Beliau telah menerangkan mulai dari penciptaan, Taman Eden, terus sampai kepada karya salib. Bahkan sampai kepada janji Allah bahwa kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu firman Tuhan minggu lalu mengingatkan kita untuk terus melaksanakan amanat agung supaya bukan kita saja yang diselamatkan tetapi orang lain juga. Amin Bapak Ibu. Nah, di dalam minggu ini kita akan melanjutkan temanya, yaitu adalah tentang karakter yang baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami secara pribadi
minta dukungan doa kepada tim pastoral, kepada para majelis, kepada semua jemaat untuk tugas kami yang pertama kali pada hari Minggu ini. Dalam minggu ini kita akan belajar tentang karakter yang baik. Bapak Ibu, tema ini sangat menarik ya. Tema karakter baik ini sangat menarik, tetapi tema yang sangat berat. Tema yang amazing, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu kita akan terus belajar. Karakter baik ini juga merupakan dambaan setiap orang. Para suami mendapatkan istri yang berkarakter baik. Begitu juga sebaliknya. Para orang tua, mereka mengharapkan anak-anaknya itu berkarakter baik pastinya. Kemudian di setiap instansi, organisasi atau perusahaan, para pemimpin di sana pasti mengharapkan karyawannya, orang-orang yang ada di bawahannya itu mempunyai karakter yang baik. Begitu juga dengan para hamba Tuhan. Pasti beliau-beliau menginginkan para jemaatnya itu berkarakter baik. Sampai pada puncaknya, Allah itu mengharapkan kita, anak-anaknya, orang percaya ini berkarakter baik. Jadi begitu pentingnya karakter baik ini bagi kehidupan manusia. Sehingga ada banyak buku yang ditulis, ada banyak seminar-seminar, acara-acara, saresehan yang membicarakan tentang karakter baik ini, yang disebut building karakter. Karena begitu pentingnya tentang karakter ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita akan terus meminta pertolongan Tuhan untuk Roh Kudus itu membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan itu pada pagi hari ini. Kita akan melihat apa sih sebenarnya arti karakter itu. Kita lihat ya. Arti karakter dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tabiat atau watak atau sifat-sifat kejiwaan atau akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Dan kita akan melihat karakter ini di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia di pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 akan saya bacakan firman Tuhannya. Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 6 jelas dikatakan, dan baiklah dia
yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kita akan melihat contoh sebuah peristiwa yang terjadi, yang ditulis di Alkitab di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Korelasinya di Injil yang lain itu di dalam Markus. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita akan lihat, kita akan baca di dalam Markusnya ya, di dalam Markusnya. Perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, ketika kita memberi sesuatu, kita jangan merasa takut kalau seandainya nggak ada yang lihat gitu misalnya. Gembala nggak ngelihat, saya nggak tahu, majelis apalagi. Tuhan itu rupanya ngelihat. Bahkan Tuhan itu memperhatikan, dikatakan. Memperhatikan apa yang kita persembahkan. Jadi ini konteksnya dana ini. Konteksnya uang. Jadi Tuhan itu dengan sengaja itu dia duduk menghadap peti persembahan dan dia memperhatikan orang-orang yang ngasih itu. Jadi kalau misalnya sekarang ini konteksnya gereja gitu ya, gereja Baitani, Tuhan duduk di depan situ dan dia lihat, dia memperhatikan orang yang ngasih. Jadi kita jangan khawatir kalau sampai orang, para ketiga pilar tidak lihat kita ngasih, tetapi Tuhan lihat kita ngasih. Dan ini firman Tuhan yang mengatakan. Terus dikatakan, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi firman Tuhan juga mengatakan, kalau dia kaya, ya nggak apa-apa ngasih jumlah besar, it's okay, udah tertulis sebabnya. Kalau kaya yang ngasih yang besar gitu kan, ini dikatakan di situ. Kemudian datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser. 2 peser, 1 duit. Terus ayat 43 dikatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ketika saya membaca ayat ini, berarti kalau kita mau bahasa ininya. Jadi Tuhan itu ketika ngelihat orang itu ngasihnya itu dengan dengan segenap, dengan itu dia ngomong, dia ngasih tahu ke orang, sini, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu dia yang ngasih paling banyak. Itu begitu kira-kira terjemahan bebasnya. Jadi kalau kita mau Tuhan di surga, dia panggil nih malaikat-malaikat, bro atau apa ya, itu orang itu yang ngasih paling banyak. Wah, saya mikir Tuhan, ini ya begini, firman Tuhannya memang begini gitu loh. Dan nggak perlu ditafsirkan, ya sudah seperti itu dia. Kenapa pertanyaannya janda itu memang tidak disebutkan namanya, tetapi janda ini diceritakan beribu-ribu kali di setiap gereja, di setiap persekutuan akan persembahannya ini. Dikatakan di ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Artinya kalau kita kalau ngasih misalnya 50.000 gitu ya, kita masih ada ya 1 juta, ya 500.000 atau jumlah yang lain. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya. Yaitu apa? Seluruh nafkahnya. Ini firman Tuhan yang mencatat. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, karakter baik itu bukan hanya, saya catat di sini, bukan hanya memberikan persembahan, tetapi berani mengorbankan hidupnya. Karena apa? Nah itu dia, keluar dia. Bukan hanya memberikan persembahan, bukan hanya sekedar memberikan persembahan, tetapi berani mengorbankan hidup. Karena apa? Karena Allah di dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu mengatakan bahwa Allah menginginkan seluruh persembahan kita. Coba kita baca ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang Allah mau? Mempersembahkan tubuh. Tubuh yang mati? Tidak. Tubuh yang hidup. Yang hidup seperti apa? Yang kudus, sesuai dengan pujian penyembahan kita yang pertama. Kudusnya yang bagaimana? Kudusnya itu yang berkenan kepada Allah. Jadi ada loh kudus yang tidak berkenan artinya. Dan itu tidak saya bahas sekarang ini. Nanti biar Bapak Gembala tugasnya. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya memberikan persembahan, tetapi berani mengorbankan hidup. Kemudian kita lanjut di dalam ayat yang ke-7a dari Galatia tadi. Singkat saja, hanya 2 kata, jangan sesat. Kalimat ini kalimat perintah.
Arti kata sesat adalah, saya tulis dua saja, yaitu salah jalan atau menyimpang dari kebenaran. Kita akan lihat contoh di dalam surat Korintus yang pertama, pasal yang ke-6, ayat 9 dan 10. Pasal ke-6, ayat 9 dan 10 saya bacakan. Atau, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Sesat yang bagaimana maksudnya? Di situ dikatakan orang cabul, berarti cabul itu sesat. Penyembah berhala, sesat. Orang berzina, sesat dia. Banci, sesat. Pemburit, sesat. Pencuri, sesat. Orang kikir, sesat. Pemabuk, sesat. Pemfitnah, sesat. Dan penipu itu sesat juga. Oleh karena kesesatan itu apa dikatakan? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan saya yang nulis, ini firman Tuhan yang mengatakan. Makanya saya bilang dari awal, karakter baik itu tema yang amazing, yang menarik. Tapi berat ini tema dan tidak mudah untuk kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Saya kasih contoh satu lagi ya, itu ada di dalam Titus 3. Titus 3 ayatnya adalah di dalam ayat 2, 3, 9 dan 11. Saya bacakan ya. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Terus ayat 9, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena apa? Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Kemudian ayat 11, perhatikan. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu, jadi orang-orang yang kita baca tadi di ayat 2, ayat 3, ayat 9, orang-orang yang semacam itu benar-benar sesat. Dengan demikian dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi pagi hari ini kita mendapatkan makanan keras dari firman Tuhan. Dari ayat-ayat ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa karakter baik itu adalah berani meninggalkan kehidupan lama yang sesat dan masuk dalam kehidupan yang benar bersama Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur karena saya ingat di dalam Wahyu 3 ayat 19 itu mengatakan bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Firman ini memang sangat, ya yang kena itu memang yang membawakan duluan memang.
Kita akan lanjut, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-7 tetap, setelah jangan sesat, kemudian Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini ingin mengatakan ketika kita hidup di dalam kesesatan, itu berarti kita sedang mempermainkan Allah. Dan ketika Allah dipermainkan, Ia akan membalas semua apa yang telah kita lakukan, baik itu secara daging maupun secara roh. Dan kita tahulah hukum tabur tuai itu kan, udah sering kita dengar bahwa ketika orang menabur angin, dia akan menuai badai. Itu kan ngeri banget artinya balesannya kan. Kita melakukan sesuatu yang kejahatan yang enggak seberapa, tapi nuainya itu danger, berbahaya, sangat mengerikan gitu. Selanjutnya saya akan menunjukkan ayat yang terkenal yang kita sudah hafal. Dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga bunyinya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan demikian sudah jelas ayat ini mengajak kita menghindari pergaulan yang buruk. Menghindari kesesatan yang ada di dunia ini. Dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa setiap kita memastikan diri untuk meminta kepada Tuhan bahwa kita itu minta dianugerahi oleh karakter baik seperti karakter Kristus. Saya catat ada 3 bagian di dalam kesimpulan ini. Yang pertama adalah persembahkan korban bahkan sampai titik darah yang penghabisan. Kalau Pak JJ pernah bilang, memberi sampai tidak ada yang bisa diberi. Yang kedua, tinggalkan kesesatan. Saya tambahi di situ. Tinggalkan kesesatan, kebusukan, kejahatan kita secara tuntas. Dan yang ketiga adalah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan secara total. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam masa yang tidak mudah ini, dalam masa pandemi yang kita belum tahu kapan ini pandemi akan menurun atau berakhir, atau kita menunggu semua masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang hub community atau seperti apa. Belum ada bisa yang memprediksi itu, tetapi
pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengasihi kita begitu luar biasa. Sehingga kita diingatkan dalam masa-masa yang seperti ini, marilah kita tetap menjaga karakter yang baik itu ada di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di luar yang memang belum menjanjikan ini. Jadi sebentar kita akan berdoa, kita akan meminta belas kasihan Tuhan. Allah yang maha pengasih dan penyayang itu, supaya dilimpah-limpahkan kita dengan kuat kuasa Roh Kudusnya itu, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat terus menjadi berkat. Terus kita menjaga kekudusan di dalam masa yang tidak mudah ini. Memang bagaimana ya? Serba salah. Ada yang mengatakan ibadah online itu kurang mantep, tetapi kita onsite belum diizinkan. Tetapi dengan keadaan yang seperti ini kita terus berjuang Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan melihat perjuangan kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Saya yakin sekali Tuhan pasti menolong kita. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan, kemudian kita akan berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di tempat tinggal masing-masing, yang ada di ruang Zoom, yang ada di channel YouTube Baitani, kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu,
Bapa, permohonan kami Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu yang lebar, yang luas, yang dalam, yang tinggi itu menguasai kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tilik anak-Mu, Engkau tilik jemaat-Mu, satu persatu, tidak ada satupun yang Engkau lewatkan Tuhan. Di tempat tinggalnya masing-masing mereka sedang berlutut, sedang berdoa kepadamu Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, karena kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang maha kuasa, sanggup melakukan segala sesuatunya. Tuhan, biarlah firman yang telah ditaburkan itu tertanam dalam, bahkan berakar kuat, bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami masing-masing menjadi pelaku-pelaku di dalamnya, dan nama Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang di sorga. Segala macam roh jahat yang ingin mengambil benih kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan, apapun bentuknya itu Bapa, kami bersatu hati memohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami ikat tengking, pergi keluar Kau dari hati pikiran kami, dari tubuh jiwa roh kami. Terima kasih banyak Bapa yang di sorga. Kami memohon Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, bahkan setiap aspek, setiap lini kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa yang di sorga. Kami berdoa Tuhan buat nama-nama jemaat yang berulang tahun pada hari ini. Debbie Bunga Setiawati, Yogi Dharma Putra Setiawan, Alfiandri Keluanan, Nyoman Bayuna, Rehuel Helga Frederika Yosef. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu nama-nama ini, karena Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau mengerti setiap keadaan mereka. Oleh karena itu Engkau memberkati di hari yang spesial ini Tuhan. Engkau limpah-limpahkan hikmat marifat-Mu yang dari sorga. Bahkan Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu itu dengan berkelimpahan kepada setiap nama-nama yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Kami memohon Engkau berkati rumah tangga nikah mereka masing-masing yang sudah berkeluarga. Berkati kesehatan mereka, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan usahanya, bahkan iman yang Kau berkati, sehingga terus bertumbuh bahkan sampai dewasa penuh sesuai yang Engkau janjikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini Tuhan. Di minggu keempat bulan Agustus ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Fandi Suryanto bersama istrinya Christine Susanti, Om Yohanes Sudubyo Sindu Martono bersama Tante Trisiana Kinarti Setiobudi, Bapak Lukas Tejo Prasetyo beserta Ibu Susana Sandrawati, dan Pak Agus Sutoyo beserta Ibu Sri Derajat Yanti Kurniawati. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pasangan yang berulang tahun pada hari ini Tuhan, pada minggu ini Tuhan. Engkau tolong semua. Ada yang berulang tahun 58 tahun, 36 tahun, 12 tahun pernikahan, 8 tahun pernikahan. Tuhan tolong semuanya. Engkau memberkati rumah tangga nikah mereka masing-masing. Bahkan anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantu beliau-beliau dimanapun mereka berada. Engkau berkati pendidikan mereka semua. Engkau berkati kesehatan mereka. Engkau berkati pekerjaan usahanya sejauh tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati kesehatan mereka semua Tuhan, bahkan iman mereka. Engkau terus berkati Tuhan, sehingga terus bertumbuh. Bahkan kado ulang tahun pernikahan hari ini adalah supaya mereka dan bahkan kami semua jemaat yang tergembala di GPT Baitani mendapatkan pertumbuhan iman, bahkan
karakter kami semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti karakter Kristus. Terima kasih banyak Bapa yang Maha Baik. Terpujilah namamu selama-lamanya. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa negara Republik Indonesia, pejabat negara dari pusat sampai daerah-daerah, Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, sampai di Pulau Bali, di Kota Denpasar, di Banjar Ekasila di mana gereja Tuhan ini ada. Engkau memberkati setiap pejabat negara ini dengan roh takut akan Tuhan, tanggung jawab yang penuh, sehingga mereka terus dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang Maha Baik. Terpujilah namamu selama-lamanya. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan jemaat-Mu yang masih membutuhkan pemulihan. Ada di dalam list doa yang kami doakan setiap pagi. Tuhan tolong pribadi lepas pribadi yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan pemulihan, yang membutuhkan kekuatan, ketabahan dari-Mu. Tuhan tolong semua. Engkau lawat mereka pada pagi hari ini juga Tuhan. Kami bersatu hati di dalam ibadah ini Tuhan untuk berdoa buat mereka semua sehingga mereka mendapatkan kesembuhan ilahi demi nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan semuanya. Terima kasih banyak Bapa yang Maha Baik. Terpujilah namamu selama-lamanya. Bapa yang di surga, kami tetap berdoa juga buat setiap jemaat-Mu yang telah mengembalikan persepuluhan, yang telah memberikan persembahan di kotak-kotak persembahan, di nomor rekening yang sudah tersedia. Tuhan, kami memohon Engkau memberkati semuanya. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Engkau berkati dengan berkelimpahan, dengan berlipat kali ganda, sesuai dengan janji dan kemurahan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau Allah yang Maha Pemurah, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak yang Maha Baik. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pelayan-Mu yang ikut ambil bagian, mulai dari multimedia, soundman, song leader, backup singer, pemain musik, PIC, semuanya Engkau lawat satu persatu Tuhan. Engkau berkati rumah tangga nikah kami masing-masing, setiap pendidikan sekolah anak-anak kami, setiap pekerjaan usaha kami, setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Iman kami Engkau terus berkati Tuhan, sehingga terus bertumbuh sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami juga teringat berdoa buat jemaat-Mu yang sedang hamil, dimanapun mereka berada, siapapun mereka, Tuhan lawat pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati masa kehamilan mereka, sehingga sampai tepat pada waktu-Mu, proses kelahirannya itu berjalan baik, aman, lancar, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun juga, sehat, ibunya, bayinya, dan ujung-ujungnya nama Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Berkati setiap makanan minuman yang dikonsumsi Tuhan, untuk menambah kesehatan mereka, ibu dan janin, semuanya Tuhan. Segala macam roh jahat yang mengganggu masa kehamilan, proses kelahiran setiap jemaat-Mu yang telah kami doakan juga setiap pagi, apapun bentuknya itu Bapa, kami bersatu hati memohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami patahkan, hancurkan segala pekerjaan iblis itu. Kami memohon Roh Kudus menguasai setiap keluarga-keluarga, suami istri yang sedang hamil itu. Terima kasih banyak Bapa yang di surga. Terpujilah namamu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat tangan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang disertai dengan kuat kuasa Roh Kudusnya itu, turun berlimpah-limpah atas kita masing-masing. Hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mempelai pria sorgawi, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.
Mari kita semua yang diberkati sama-sama mengatakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.